Halo sob, jumpa lagi bersama saya di Gundam Stop Motion. Kali ini saya tidak mengupload tentang animasi stop motion ya, tapi karena kan ada beberapa teman yang menyarankan atau merequest, katanya minta ditunjukkan cara bikin stop motion. Jadi mulai dari video ini saya akan buat tutorial bagaimana cara membuat animasi stop motion, terutama yang seperti saya buat ya, yang ada backgroundnya. Jadi untuk membuat stop motion ini kita perlu ini ya, karena backgroundnya akan dihilangkan, kita perlu green screen, nanti layar hijau biar hilang backgroundnya. Terus ini rignya sangat sederhana ya, ini saya buat sendiri. Kalau rig untuk stop motion itu mahal ya, saya cari di toko online tuh harganya kisaran 800 ribuan, itu juga yang kecil. Ini untuk menghemat biaya saya buat rig sendiri. Jadi teman-teman kalau mau buat stop motion bingung rignya mau cari kayak mana, ini saya buat dari penjepit solder murah meriah. Ini saya beli cuma 30 ribuan di toko online, silahkan cari di Shopee ada. Oke sob, jadi sebelum buat stop motion saya tunjuk teorinya ya, teori juga perlu sebelum praktek. Jadi ada prinsipnya seperti ini. Ini garis waktu. Di garis waktu ini nanti setiap kita ambil gambarnya itu framenya kita ambil, terserah kamu mau nyebutnya apa, sheet boleh atau per frame boleh, terserah. Jadi misalnya ini ada gerakan dari waktu 0 ke waktu 10 misalnya. Jadi gerakannya nanti kita akan buat dia lagi bersiap mau apa ya, bergaya lah gitulah. Jadi ada kecepatan gerakannya, ini harus kita tentukan ya, gerakan apa yang kita mau bikin. Jadi setiap gambar itu tidak perlu, setiap gerakan itu misalnya seperti ini ini kan dia bergerak, ini dia mau bergerak seperti ini, gitu. Misalnya dia begini kan, bergaya gitu. Jadi tidak perlu kita ambil framenya satu persatu seperti ini. Gerak sedikit ambil frame, gerak lagi, gerak satu persatu dengan kecepatan yang sama gerakannya ya, nanti akan terlihat kaku dia. Jadi kita tentukan dia itu gerakannya mau pelan gini, atau dia mau cepat, gitu. Itu berbeda cara ngambil framenya nanti ya. Nanti akan saya buatkan videonya dengan cara frame by frame, jarak antara pergerakannya itu sama, dengan frame by frame jarak pengambilan gerakannya itu berbeda. Ada yang sedikit, terus dilangkau, terus naik, terus pelan lagi, terus cepat. Jadi hasilnya akan berbeda walaupun gerakannya sama, tapi kecepatan gerakan itu akan berbeda. Jadi kalau kita ngambil stop motion itu frame by frame-nya sama, misalnya pindah sedikit foto, pindah lagi sedikit foto, sampai habis, itu akan kecepatannya akan datar, jadi akan terlihat kaku. Oke, tapi kalau kita ngambil sesuai dengan timing framenya, kecepatan tangannya, itu akan lebih natural hasilnya. Nanti saya tunjukkan videonya ya, jadi saya buatkan dua nanti perbandingannya. Oke, terus
ada satu lagi di akhir gerakan itu, misalnya dia sudah bergerak gini. Kalau dia selesai bergerak gini, terus udah kita habiskan, selesai situ, langsung kita save, itu akan memang bagus, tapi akan lebih bagus kalau kita buat seperti apa ya, balasan gitu, balasan gerakan. Misalnya gini, set, dia sudah begini kan, ini apa yang copot, ini ya, nanti aja kita pasang. Jadi setelah dia bergerak seperti ini, set, jadi dia selesai bergerak gini, udah kita habiskan, kita save. Itu memang bisa, tapi akan lebih bagus kita buat gerakan balasannya. Nah, seperti gini kan, saat dia bergerak gini, kan ini arahnya ke bawah nih tangannya. Set. Dalam posisi diam gini, kita ambil frame 3 kali. Terus kita buat gerakan balasannya. Bisa dia ke bawah gini, kita buat dia naik ke atas sekitar 3 frame, bisa kita naikkan 3 frame. Setelah dia ke bawah gini, kita ambil diam dalam posisi diam dia gini 3 frame, baru kita gerakan balasan, kita buat naik lagi karena dia udah turun, kita buat naik 3 frame. Cuman sangat tipis sekali ya, perpindahan gerakannya tipis. Nanti saya tunjukkan di videonya pembuatannya. Jadi kalau ada gerakan balasan, jadi dia set, nggak langsung diam gini, jadi dia agak natural, dia set, ada gerakan sedikit, gitu. Oke, kita langsung praktek aja ya. Jadi teorinya seperti itu. Jadi antara frame ini ada, nanti kita langkaukan gerakannya jauh ya, misalnya seperti ini. Ya kan, sampai sini. Jangan di dekat, perpindahannya jangan dekat, tapi jauh gini. Semakin jauh perpindahannya, itu menandakan dia semakin cepat gerakannya. Oke, nanti saya jelaskan juga di prakteknya. Oke, kalau gitu kita langsung praktek aja ya. Kalau begitu, mari kita mulai prakteknya. Ini adalah aplikasi Stop Motion Studio Android ya. Jadi kalian bisa download di Play Store. Oke, di sini sudah siap figurnya yang mau kita buat stop motion. Jadi sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu ya. Ini adalah bayangan tangan saya, ini maksudnya adalah petunjuk frame berikutnya ya. Jadi setiap kita mengambil frame, jadi bayangan ini adalah petunjuknya. Jadi biar gampang kita mengerjakannya. Oke, kita mulai. Jadi setiap kita take gambarnya, kita geser sedikit demi sedikit. Perhatikan ya, kita gesernya sedikit aja jaraknya. Tetapi pada bagian tertentu, pas bagian pertengahan, jadi kita geser lebih banyak. Nah, lihat seperti ini ya. Nah, jadi tidak semua digeser sama rata ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kasih jarak. Ini maksudnya biar ada kecepatan pada gerakan tangan ini ya. Jadi semakin jauh jarak penggeseran gerakannya, itu menandakan dia semakin cepat. Jadi nanti hasilnya dia tidak datar gerakannya. Nah, setelah itu baru kita geser lagi sedikit.
waktu di akhir-akhir gerakan kita geser lagi sedikit. Jadi di awal kita geser sedikit, pas bagian tengah pergerakan kita geser agak berjarak, tuh bikin 2 frame juga bisa. Baru kita geser sedikit lagi seperti ini ya, geser sedikit lagi di akhir gerakan pertama, itu gerakan tangannya ini ke atas. Ini kita geser. Oke. Oke, setelah gerakan pertama yaitu tangannya ke atas sudah selesai, kita menuju ke gerakan kedua ya. Oke, kita geser sedikit, lalu kita geser berjarak seperti tadi ya, di awal sedikit, baru pada bagian tengah pergerakan kita buat dia berjarak ya, seperti ini. Ini menandakan dia lebih cepat gerakannya dari yang di awal tadi. Oke, ketik, lalu kita buat lagi, jarak, bisa 2 atau 3 frame ya. Ini frame yang kedua, tergantung dari panjang gerakannya itu dan kecepatannya. Oke, ini yang keduanya, 2 frame berjarak. Oke, sudah agak kelihatan kan gerakannya. Nah, kita bikin satu lagi ya, berarti 3 frame berjarak. Tengok nih kan. Oke, kita tag dah, baru kita buat sedikit karena ini gerakan akhirnya kan. Jadi di awal sama di akhir itu pergeseran gerakannya itu sedikit. Oke, sedikit, semakin sedikit. Oke, lihat ya. Nah, sudah kelihatan gerakannya. Oke. Jika sudah selesai gerakannya, jadi ini dalam posisi selesai, nih kita take 3 kali frame ya, dalam posisi diam seperti ini. Kita take 3 kali. Take yang pertama, lihat ini tanda merah ini ya, itu yang putih itu udah kita take. Take kedua, lalu take ketiga ya. Sudah 3 kali kita take frame-nya dalam posisi diam, baru kita naikkan. Ini yang saya bilang tadi, ini gerakan balasan ya, biar gerakannya itu lebih natural. Jadi ada ayunan sedikit tangannya. Jadi kalau dia tangannya ke bawah, kita buat dia ke atas setelah take 3 kali dalam posisi diam tadi ya. Ini take pertama, lalu ini take kedua. Kita menggeser gerakan balasan ini jangan terlalu jauh ya, tipis saja sedikit. Oke, ini take ketiga, kita naikkan. Oke, ini gerakan balasannya ya. Jadi bisa 3 take aja sudah cukup. Oke, sudah 3 kali ke arah atas. Oke, nah sudah kelihatan kan, jadi ada ayunan pada tangannya, jadi gerakan itu bisa lebih natural. Oke, bisa lihat di sini ya. Oke, jadi ada gerakan balasan jika tangannya turun, nah, agak ada ayunan naik sedikit. Dan jika setelah dianggap selesai baru kita save ya. Di sini ada mode export movie animasi GIF.
kita pilih yang all image. Kenapa kita pilih all image? Karena akan kita olah lagi nanti ya. Filenya berupa zip, nanti kita ekstrak, terus nanti filenya akan kita olah lagi di aplikasi After Effects. Oke, ini kita buat lagi yang gerakan perbandingannya ya. Yang keduanya kita buat, ini kita buat pergeseran tangannya itu datar, jadi dia bergeser sama jaraknya sampai habis gerakan itu kita buat sama pergeseran tangannya, jadi tidak ada jarak-jarak yang terlalu jauh seperti tadi ya. Kecepatannya sama, jadi dari awal dia bergerak sampai gerakan keduanya akhirnya tetap pergeserannya tuh sedikit, jadi bisa nanti kita lihat perbandingannya sama yang tadi ya. Jadi ini datar saja gerakannya, kecepatannya datar. Terus di akhir gerakan tidak ada gerakan balasan ya. Selesai bergerak ya udah diam aja. Jadi kita bisa bandingkan nanti mana yang bagus, mana yang lebih natural. Kita bisa lihat ya perbandingannya. Oke. Dan ini perbandingan gerakannya ya. Bisa kita lihat. Cara melihatnya jangan langsung kiri dan kanan sekaligus kita lihat ya, tapi kita lihat kiri dulu, baru kita lihat gerakannya yang kanan. Jadi kalau caranya begitu bisa kita rasakan perbedaannya. Gimana sob? Gampang kan buatnya? Tapi itu baru dasarnya aja ya. Jadi ikuti terus channel Gundam Stop Motion. Nanti secara bertahap saya akan kasih tutorialnya, dan semakin hari ya tutorialnya bakal semakin mendetail lagi. Dan untuk tutorial berikutnya seperti yang saya bilang di awal, ada dua cara ya, yaitu yang pertama yang tadi itu dengan menggunakan Stop Motion Studio Android ya, kayak HP. Dan yang kedua, di tutorial kedua nanti saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi komputer ya bernama Dragon Frame. Jadi saran saya lebih baik kita menggunakan Dragon Frame, tapi jika teman-teman mau buat menggunakan Android ya bisa juga seperti tadi. Tapi khusus untuk yang menggunakan backgroundnya seperti saya ya wajib menggunakan komputer ya, karena kita butuh aplikasi After Effects nantinya, jadi harus menggunakan komputer. Jadi apa salahnya sekalian kita menggunakan Dragon Frame ya, stop motion yang aplikasi komputernya, biar lebih simple lagi, lebih enak kita menggunakannya. Jadi tunggu aja tutorial yang berikutnya buat stop motion menggunakan aplikasi Dragon Frame ya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, ikuti terus cerita Gundam Stop Motion, karena ceritanya semakin hari semakin seru ya. Oke, kalau begitu saya cabut. Thank you.